Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di webinar para Magnesian, para orang-orang yang menggunakan magnet buat kesehatan. Sebelum mulai topik kita pagi hari ini, saya namakan stroke ya. Kita mau bercerita tentang stroke, apa saja yang kita perlu ketahui mengenai stroke. Di mana sebelum dimulai acara ini, saya mau disclaimer dulu karena saya ini bukan dokter dan saya hanya mau membagikan pengetahuan saya sebatas yang saya tahu. Jadi kalau saya salah mohon maaf. Jadi kalau tidak mau mendengarkan juga ya baik-baik saja gitu kan. Karena saya tidak mengambil keuntungan apapun, saya hanya menyampaikan segala sesuatu yang ada dan memang yang saya tahu, sebatas yang saya tahu. Saya tidak pernah melakukan operasi karena saya bukan seorang dokter, apalagi untuk orang yang stroke gitu ya. Jadi saya hanya membagikan apa yang pernah dan apa yang tertulis di internet gitu, dan juga apa yang bisa saya bantu untuk orang-orang stroke dari terapi yang saya lakukan, yang sederhana tentunya. Oke, kita akan mulai dengan webinar kita pagi hari ini, dan saya akan share screen. Saya sudah menyiapkan bahan untuk mengenai stroke ini. Karena memang belakangan ini ada beberapa orang yang terkena stroke dan meminta bantuan dari saya dalam mereka bisa berkonsultasi, kemungkinan karena memang kalau mereka nanya-nanya ke dokter lebih susah ya nanya untuk secara lengkap. Karena kalau temen kan kalau nanya saya tinggal telepon, ngobrol-ngobrol segala macam, minta sudut pandang seperti apa. Toh kalau sudut pandang dari orang yang tidak mendapatkan keuntungan biasanya lebih objektif. Ya kadang-kadang orang mencarinya seperti itu. Jadi kadang suka teman, saudara yang mengalami gangguan kesehatan suka menghubungi saya untuk meminta pendapat seperti itu. Dan kali ini kita akan berbicara dengan stroke dan pengalaman saya dalam membantu orang-orang yang terkena stroke ini. Dan kita tahu belum lama ini kita mendengar berita yang sangat mencengangkan di mana suami Najwa Shihab ini meninggal dan pada usia 54 tahun. Ini masih usia yang cukup muda dan banyak orang kaget karena orang ini hidupnya sehat dan terlihat badannya atletis, suka berolahraga, bahkan suka naik gunung. Dan naik gunungnya itu nggak tanggung-tanggung, bisa sampai puncak, nggak tahu puncak mana ya. Saya juga nggak pernah ikutan trekking bareng dia gitu kan. Kadang saya juga suka naik gunung juga, tapi nggak tahu dah se ekstrim apa yang dia lakukan. Tetapi toh dia bisa kena stroke dan sampai meninggal dunia. Sungguh mencengangkan. Dan kenapa-kenapanya tidak tertulis di berita, ya nanti kita akan dengarkan lebih lanjut, mungkin dari situ kita bisa mengetahui kenapa orang itu bisa kena stroke padahal badannya sehat. Kenapa orang bisa kena stroke kalau dia ada penyakit bawaan tertentu dan sebagainya. Kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Apa itu stroke? Stroke itu adalah kondisi yang terjadi ketika pasukan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang. Jadi, itu bisa disebut namanya penyumbatan, yaitu yang disebut stroke ischemic. Atau bisa juga pecahnya pembuluh darah, namanya stroke hemorrhagic. Jadi kalau dalam pemeriksaan medis, kalau yang stroke ischemic itu biasanya hanya berupa titik-titik di otaknya itu terlihat gitu. Nah itu kalau ada penyumbatan begitu. Kalau yang ada hemorrhagic itu biasanya sebagian dari otak yang ada, biasanya kan kalau di scan atau apa itu bagiannya ada yang putih, ada yang abu-abu begitu ya. Nah itu banyak yang hitam. Jadi kalau ada bagian-bagian yang hitam itu biasanya terjadi hemorrhagic, terjadi pendarahan di bagian otak. Dan kalau dia sampai hemorrhagic, biasanya orang tersebut mengalami kondisi yang lebih buruk dibandingkan yang ischemic gitu. Dan
iskemik ini sendiri juga ada yang temporer, ada yang lebih permanen, tergantung bagaimana penyumbatan dan level penyumbatannya. Dimana kalau dia baru yang temporer itu dulu pernah kita bahas di Zoom sebelumnya mengenai TIA, ya, yang mana orang biasa sebut mini stroke, kadang dia hanya alami seperti orang stroke, ya memang stroke kondisinya, tapi hanya 1-2 jam terus dia setelah itu balik lagi menjadi normal begitu. Tanpa pertolongan dokter kadang orang tersebut bisa jadi normal. Oh, dia bisa sehat kembali begitu. Nah, itu memang yang namanya mini stroke. Stroke iskemik yang dalam level rendah begitu. Stroke iskemik ini terjadi ketika pembuluh darah arterinya membawa darah oksigen yang mengalami penyempitan, ya. Dan dia bisa dikategorikan menjadi dua, ada yang stroke trombotik, ada juga yang stroke embolik. Jadi kalau stroke yang trombotik itu dia disebabkan karena ada pembekuan darah dari trombosit yang menyumbat. Tapi kalau embolik itu dia pembuluhnya itu melebar. Dia bisa melebar, terus juga terjadi penyempitan juga dari sumbatan-sumbatan lain-lainnya. Jadi kalau orang yang ada masalah trombositosis itu juga bisa menyebabkan stroke trombotik. Jadi kalau orang trombositosis itu biasanya orang tersebut bisa naik trombositnya itu menjadi tinggi pada saat dia terkena misalnya benturan. Ya, kadang ada orang yang lukanya cepat sembuh gitu ya. Waktu dia lukanya cepat sembuh artinya dia tuh mudah sekali membentuk trombosit di bagian tertentu tubuhnya, tetapi kalau yang kena benturannya di kepala dan ada pendarahan, dan pendarahan itu cepat sekali mengering, kalau mengeringnya ada di dalam pembuluh darah, dia akan menyumbat pembuluh darahnya dan dia akan mengalami stroke. Ya. Stroke iskemik ini juga bisa terjadi misalnya karena hipertensi yang tidak terkendali. Ini banyak sekali dialami oleh orang. Ada juga kalau pembuluh darah. Nah, ini stroke ini kayaknya salah nih, salah judul. Ini kayaknya judulnya mestinya stroke hemorrhagic ya. Ya, oke. Yang tadi kan awalnya stroke iskemik, yang ini artinya stroke hemorrhagic. Mohon maaf, bikin apa presentasinya ini terlalu terburu-buru, jadi kurang pemeriksaan sedikit. Ya. Ini adalah stroke hemorrhagic, di mana terjadi pendarahan, jadi pembuluh darahnya ada yang pecah. Dan pecahnya seberapa tergantung juga karena apa. Jadi kalau dia hipertensi tinggi sekali, dia bisa pecah. Atau kalau dari diabetes juga membuat pembuluh darahnya jadi rapuh, sehingga dia bisa pecah juga. Tetapi orang yang minum pengencer darah yang tak terkendali, kebanyakan itu juga bisa menimbulkan stroke hemorrhagic seperti ini. Jadi karena itu kalau orang yang minum obat-obatan jangan sembarangan, harus sesuai petunjuk dokter, gitu ya. Ada dua jenis juga untuk stroke hemorrhagic ini, disebut namanya pendarahan intracerebral sama subarachnoid. Ya, ini yang ada di dalam atau yang ada di lapisan luar yang dekat-dekat selaput otak. Biasanya kalau yang ada di sebelah dalam itu, intracerebral itu lebih sulit untuk mengeluarkan darah yang sudah berceceran. Ya, tetapi kalau yang masih dekat-dekat lapisan selaput otak manusia itu lebih mudah karena misalnya kalau dokter bisa buka tengkoraknya biar dia ngucur aja sendiri keluar begitu ya, itu akan, dan pemulihannya juga lebih cepat. Ada juga yang disebabkan dia aneurisma ya. Untuk aneurisma ini tetapi biasanya memang orang tersebut mengalami kelainan. Jadi biasanya kalau anak kecil ini bisa terjadi stroke karena aneurisma. Saya pernah dengar bahwa teman saya itu memiliki anak yang pernah terkena aneurisma waktu umur 4 tahun. Dan
waktu itu terselamatkan juga oleh salah seorang dokter yang jago ya, terdeteksi bahwa ini memang stroke dan penyebabnya adalah aneurisma, di mana pembuluh darah di otaknya itu ada bagian-bagian tertentu yang memang bisa jendol tuh seperti itu ya, kita bisa lihat ya, di mana hal ini sangat berbahaya karena kalau dia sampai pecah, dia akan terjadi pendarahan yang menutupi bagian otak, di mana saraf di otak itu kalau sampai keracunan dalam tanda kutip ya, keracunan darah, dia sarafnya itu bisa berhenti dan kadang itu hanya dalam hitungan detik saja ada saraf yang memang tidak bisa berfungsi lagi secara normal karena dia keracunan dan memulihkan saraf di otak itu sampai saat ini belum ada teknologi yang bisa memperbaikinya. Hanya tubuh manusia itu sendiri yang dapat memperbaikinya dan kadang pun manusia itu tidak dapat memperbaikinya sehingga mereka mengalami stroke yang berkepanjangan dan sifatnya permanen. Jadi sebisa mungkin jika kita memiliki suatu resiko yang bisa menyebabkan stroke, jangan sampai dan kita lebih baik menghindari resiko tersebut karena pemulihannya itu tidak semudah orang sakit flu. Oke, faktor apa saja yang bisa menyebabkan stroke? Hipertensi. Ini banyak sekali ya. Stroke ini termasuk pembunuh nomor 2 di dunia ya. Jadi orang hipertensi ini banyak orang yang kadang tidak sadar, apalagi orang-orang yang baru beranjak tua ya, bukan beranjak dewasa nih. Jadi beranjak tua nih. Teman-teman saya yang seumuran saya mulai beranjak tua, mulai kepala 50-an gitu ya. 40-an lebih aja udah mulai, 50-an lebih nambah gitu ya. Itu namanya mulai beranjak tua, kadang mereka tidak memperhatikan tensi mereka. Padahal mereka mesti mulai memeriksakan diri, ya beli alat hipertensi di rumah. Seperti saya sendiri tidak minum obat hipertensi, tetapi saya punya alat tensi. Dan saya sering sekali memeriksakan diri dengan tujuan jika sekali waktu saya memang kalah oleh penyakit ini, artinya saya harus membuat tensi saya normal kembali dengan berbagai cara yang saya tahu, bukan dengan berasa sehatnya. Ini yang bahaya kalau orang yang berasa sehat. Selain daripada itu, kolesterol tinggi. Nah, kolesterol tinggi ini juga kadang orang suka malas memeriksakan diri ke lab, padahal lab di Indonesia itu mudah tanpa harus ada rujukan dokter, kita bisa datang aja sendiri ke laboratorium tertentu, tinggal periksa kolesterol saya seperti apa dan seberapa tingginya. Yang terakhir saya ketemuin masalah kolesterol tinggi ini adalah seorang wanita yang nggak pernah pakai magnet, padahal suaminya rajin banget pakai magnet. Padahal suaminya terlihat lebih gemuk gitu kan. Tetapi istrinya ternyata memang kolesterol totalnya itu nggak tinggi-tinggi banget, 212 atau berapa gitu ya, kan maksimum 200. Tetapi triglyceridnya yang mestinya maksimum 150, dia tuh 311. Dia bilang, ya nggak apa-apa sih. Gitu. Kalau nggak pernah ada gejala. Kamu pernah ada gejala pusing nggak? Saya tanya. Oh, saya pusing. Kalau pusing tuh cenut-cenut sampai ubun-ubun katanya. Waduh, saya bilang. Itu adalah tanda dari tubuh manusia bahwa ada yang salah di tubuhnya dan perlu penanganan. Dan kemungkinan besar hal itu adalah gejala awal, gejala yang bisa menyebabkan orang tersebut menjadi stroke gitu. Jadi akhirnya dia harus menurunkan triglyceridnya. Saya bilang dengan gaya hidup dan obat dulu dengan kita ngomong tahap awal. Dan dia juga pakai balkon magnet sih. Nah, karena ada gejala yang sudah timbul yang mengarah ke situ, dia jadi akhirnya aware ya dengan keadaan dirinya bahwa memang ada yang salah nih di dirinya. Karena sebelumnya dia pikir yang namanya sakit kepala minum Panadol gitu. Padahal
untuk kasus dia tidak boleh, saya bilang. Jadi kalau ada sakit kepala sekali lagi kamu masih belum minum obat, dengan coba ganti gaya hidup, saya bilang boleh ganti gaya hidup, tetapi sekali aja timbul sakit kepala yang luar biasa itu, lapor saya. Gitu. Benar, dia sudah ganti gaya hidup dengan baik, tetapi sakit kepalanya timbul lagi. Begitu. Akhirnya ya saya suruh konsumsi obat juga dengan aturan tertentu lah, gitu ya. Nah, ada juga diabetes. Diabetes ini juga sangat berbahaya, apalagi yang diabetesnya tidak terkontrol. Jadi tolong orang-orang yang diabetes, gulanya juga harus dikontrol dengan baik, karena resiko stroke ini sangat tinggi. Ya, saya bukan hanya melihat 1-2 orang yang kena stroke disebabkan oleh diabetes ini. Obesitas, artinya orang-orang yang gemuk, obesitas juga tolong dijaga berat tubuh mereka agar lebih seimbang, karena memang mereka berpeluang lebih tinggi. Ini namanya faktor risiko ya, bukan pasti ya. Jadi yang di konsep faktor risiko dan kepastian itu berbeda. Jadi tubuh manusia itu kompleks. Ada orang yang obes tapi nggak stroke gitu ya. Jadi saya kenal seorang, oh dulu itu hidupnya sampai 90 lebih, tapi dia obes gitu dari masa mudanya terus sampai masa tuanya, sampai dia meninggal dia obes dan umurnya 90 lebih. Ya kalau orang udah ngomong 90 lebih ya orang namanya orang tua, dan penyakit penuaan ada di mana-mana di tubuhnya, ya udah meninggal karena penuaan lah hitungannya ya, bukan karena obesitasnya gitu. Dia mau, memang kalau nggak obes mau hidup jadi umur berapa, 200, 300 tahun kan nggak juga gitu. Nah, ada juga kalau orang yang memiliki penyakit jantung. Ya, jadi kalau orang yang udah gagal jantung, ada penyakit jantung bawaan misalnya aritmia gitu ya, itu juga bisa menyebabkan stroke. Ya, jadi kalau orang aritmia yang tiba-tiba detak jantungnya bisa tinggi sekali gitu ya, takikardia biasa disebut, itu bisa bukan tensinya ya, tapi detak jantungnya. Detak jantungnya tinggi itu bisa mendorong orang tersebut bisa kena stroke. Atau orang tersebut pernah mengalami TIA. Yang ini TIA ini kita pernah bahas di Zoom sebelumnya. Kalau yang belum dengar bisa lihat di YouTube saya, Daniel The Magnesian, bisa lihat transient ischemic attack ini. Itu adalah yang disebut mini stroke. Jadi mesti hati-hati orang yang sudah pernah kena mini stroke. Ada juga yang disebabkan oleh gaya hidup. Merokok, kurang olahraga, kecanduan alkohol, obat terlarang, narkoba, ya ini salah satu orang dekat dengan saya. Memang dulunya waktu masa muda dia sering konsumsi obat terlarang, belum umur 50, akhirnya dia terkena stroke dari hipertensi yang tak terjaga dan tidak mau tahu. Ya itu orang yang tidak mau tahu dengan kondisinya, akhirnya ya dia seperti itu. Akhirnya sekarang dia lumpuh, tidak bisa bekerja segala macam, hanya dirawat oleh anak dan istrinya begitu. Ada juga faktor lainnya seperti faktor keturunan dan faktor usia. Yaitu kalau kita ngomong faktor keturunan, ya namanya apes dah. Ya, habisnya mau ngomong apa kalau udah ngomong faktor keturunan. Faktor keturunan tuh misalnya memang sudah dari bawaan lahir orang tersebut sudah memiliki aneurisma misalnya. Jadi memang pembuluh darahnya memang sudah lemah, akhirnya dia bisa pecah sendiri walaupun masih muda pun dia bisa mengalami stroke begitu. Kalau faktor usia juga seperti itu karena memang sulit diatasi karena usia manusia selalu bertambah gitu ya. Habisnya nggak ada yang mau dengerin saya dari dulu. Don't grow old, semua orang grow old. Ya sudahlah, saya juga begitu habisnya. Ya. Nah, jadi kalau gejala penyakit stroke, tetapi ini gejala dalam artian yang sudah terkena stroke ya. Jadi ada juga yang namanya indikasi yang bisa menunjukkan bahwa kita bisa terkena stroke di kemudian hari. Seperti memeriksakan diri gitu kan. Seperti kolesterol yang udah mulai tinggi, terus ada pusing-pusing, nah itu pusingnya karena
kolesterol, jangan minum Panadol, yang diminum obat kolesterol kan gitu kan. Jadi kalau dia sudah mulai ada stroke-nya, gejala stroke awal, misalnya kadang ada orang yang kena di mukanya, sebelah sisi wajahnya turun, ada juga yang tangannya tiba-tiba lemas atau kakinya lemas gitu ya, nggak bisa dikontrol karena perintah dari otak untuk menggerakkan anggota badan itu tidak bisa. Dan selalu ingat, stroke ini hanya separuh ya, tidak kiri kanan. Biasanya kalau kita ngomong udah kiri kanan itu, dia sudah kejadian yang berulang, stroke yang udah ke satu, kedua, atau ketiga kalinya. Tetapi kalau stroke yang umum itu selalu sebelah. Kenapa seperti itu? Jadi kalau kita mungkin tahu struktur rumah ada pipa di mana-mana begitu ya. Jadi kalau yang bocor itu bukan semua pipa, selalu ada satu bagian pipa yang bocor. Waktu satu bagian pipa yang bocor, pipa yang lain tidak akan jadi bocor karena tekanan airnya itu menjadi pindah ke titik bocoran tersebut. Sedangkan di bagian pipa yang lain tekanan menjadi rendah gitu. Jadi selalu dia akan memecahkan yang paling lemah. Karena itu hanya satu titik dan titik itu bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi kalau otak sebelah kanan kita ada yang lemah, tiba-tiba dia pecah, maka bagian tubuh kita yang sebelah kiri akan menjadi bermasalah. Bisa tangan, bisa kaki, bisa muka, penglihatan, gitu ya. Seperti itu. Ada juga gejala dan tanda stroke lainnya, dia mual muntah, itu adalah orang stroke. Terus dia hilang kesadaran, bisa tiba-tiba seperti orang pingsan, ada sakit kepala hebat dan mulai kaku seperti orang vertigo. Nah ini juga hati-hati kalau orang yang suka vertigo, tolong memeriksakan diri lebih intens untuk dirinya karena itu bisa saja adalah suatu gejala stroke, bukan hanya vertigo yang sederhana, apalagi dengan bertambahnya umur. Gitu. Ada juga di mana kalau orang mulai sulit menelan, disfagia, ya, itu sering tersedak, itu juga bisa disebabkan oleh karena stroke. Jadi kalau stroke yang sangat ringan itu kadang orang hanya cuman sulit menelan gitu. Jadi karena ototnya sebelah kiri dan sebelah kanan dari lidah yang belakang kita itu untuk menelan itu ya, itu terganggu sehingga dia jadi tersedak. Jadi dia masih bisa menelan dengan setengah otot lah hitungannya, setengah bagian. Ada juga yang mengalami gangguan keseimbangan koordinasi. Jadi kalau jalan itu, kalau kita di rumah kan ada ubin, ada natnya ya. Kalau kita jalan itu nggak bisa ngikutin garisnya itu juga merupakan ada salah satu gejala dari stroke. Mungkin kita pernah stroke. Bahkan ada orang yang pernah stroke pun tidak tahu karena dia hitungannya stroke-nya ringan, hanya terjadi iskemik gitu ya di bagian tertentu saja. Jadi ada hanya gejala-gejala ringan seperti ini. Ada juga yang mengalami hilang penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Ya, jadi ini namanya stroke mata ya. Tetapi stroke mata ini tetap berasal dari otak. Ya, kontrolnya ke organ tertentu menjadi salah. Kalau stroke-nya parah, yang kalau sudah terjadi jadi apa? Ya jadi lumpuh gitu kan. Atau dia tidak bisa bicara. Itu juga salah satu yang disebabkan oleh stroke. Yang menjadi parah lagi adalah kalau terjadi gagal organ dalam. Dan yang ini yang belum lama saya ceritakan di grup magnet ya, di grup WA tapi ya, di Telegram kadang suka nggak lengkap sih. Jadi saya ceritakan bahwa awal minggu ini, kalau nggak salah hari Senin ya, atau hari Minggu lah gitu ya, lupa deh. Teman nelfon bahwa dari sepupunya ada yang saudaranya itu yang mengalami stroke itu umur 65 dan stroke-nya itu mengalami gagal organ dalam. Yang mana organ dalam yang terkena adalah paru-paru.
Jadi dia gagal nafas namanya stroke gagal nafas. Itu adalah termasuk salah satu stroke yang sulit untuk diatasi karena bukan hanya tangan dan kakinya tidak bisa bergerak, tetapi dia gagal untuk menggerakkan paru-parunya untuk bernafas. Melakukan ini dan itu disuruh keluar duit banyak, akhirnya konsultasi ke saya bilang itu adalah salah satu yang sulit dan akhirnya memang dia dipanggil Tuhan dalam kalau nggak salah 2 hari kemudian ya, dipanggil Tuhan dan memang sulit diselamatkan kondisi seperti itu. Itu disebabkan hipertensi sih awalnya yang tidak terkontrol dengan baik karena dia mengecek hipertensinya biasanya ke RSUD. Ya, ada juga orang yang stroke langsung rest in peace. Itu yang kejadian yang biasa cepat sekali. Biasanya ini gagal organ dalam, tetapi pertolongannya itu tidak cepat. Kalau cepat kadang masih dibawa ke rumah sakit masih bisa hidup lagi dengan berbagai alat. Tetapi ya memang ujungnya sih sama ya karena udah hitungannya stroke berat. Gitu. Nah, itu kita tahu mengenai stroke. Yang kita perlu tahu juga adalah apa yang kita harus lakukan agar tidak stroke, begitu kan? Jadi ini kita ngomong pencegahan, gitu kan? Yang orang sih banyak tahu ini udah sebenarnya nggak usah diceritain sudah tahu, tetapi untuk melakukan ini sulit, ya. Orang disuruh bilang, oh jaga makan yang baik ya, gitu kan. Jangan makan yang berminyak-minyak melulu, gitu kan. Jangan kebanyakan makan padang, begitu kan, misalnya. Atau kebanyakan, kalau orang Chinese tuh kebanyakan makan babi, begitu kan. Kalau ya berbagai suku ada aja itu yang punya jenis makanan yang memang high cholesterol gitu ya. Kadang untuk masyarakat yang lebih rendah pun makanan high cholesterol mereka tuh murah gitu, murah didapat dan bikin kenyang dan enak, yaitu gorengan. Rp500 dapat banyak gitu kan, 1.000, 2.000 udah lumayan ngisi gitu. Dan itu gorengan apalagi dengan pakai minyak yang terus diulang masaknya, jadi udah sangat jenuh, yaitu ya sulit, kadang habisnya enak gitu ya. Terus lagi harus rutin berolahraga gitu kan. Orang kadang tidak menyempatkan diri untuk olahraga karena kesibukan lah, harus mencari nafkah segala macam, akhirnya jadi sulit berolahraga karena tidak menyempatkan diri. Terus kita tahu rokok juga termasuk yang buruk ya, dapat menyebabkan stroke, tapi kita masih merokok, terus minuman keras, belum lagi kalau narkotika dan segala macamnya gitu ya. Kalau kita hindari adalah makanan yang tinggi garam, terutama buat pengidap hipertensi. Kalau yang tinggi gula, ya untuk orang yang diabetes gitu kan. Jadi kalau yang udah kena diabetes, jangan kebanyakan makan nasi atau bakmi, roti yang karbo tinggi begitu ya. Ya kita mengenyangkan diri dengan karbo yang rendah lah untuk menjaga agar diabetes kita atau hipertensi kita juga lebih baik. Tetapi kadang-kadang ada orang yang takutan sama garam. Jadi saya pernah cerita ya, saya mau cerita dikit. Saudara saya, sepupu saya ya. Jadi dia itu takut hipertensi, jadi dia tuh takut makan yang asin-asin. Padahal dia seorang pelari dan pelari maraton, bahkan trail runner. Jadi dia kalau naik gunung itu bukan hiking, tapi dia lari. Puncak gunung tuh lari bolak-balik gitu ya. Ada sekali waktu berapa bulan lalu akhirnya dia masuk rumah sakit. Dokter nggak tahu dia sakit apa gitu. Karena mungkin dia juga tidak menceritakan apa yang dia lakukan. Waktu dia udah keluar rumah sakit, dia baru lapor saya, istrinya lapor saya samperin. Terus
Saya mau lihat hasil labnya semua, terus saya kasih tahu, oh ternyata dia adalah kekurangan natrium. Saking takutnya dia dengan garam, padahal tensinya hitungannya normal, jadi saya bilang, kita konsumsi sesuatu itu harus cukup. Kurang nggak boleh, lebih nggak boleh. Masalahnya sebetulnya seperti itu. Pada saat orang yang kurang garam, tubuhnya diajak lari ke puncak gunung gede, balik lagi dalam hitungan 3 jam, 4 jam gitu kan, itu sangat berbahaya buat tubuh. Natriumnya drop, dia sampai tidak bisa bergerak seperti orang stroke. Tapi bedanya dia seluruh badan. Jadi karena kekurangan elektrolit, jadi tubuhnya namanya shutdown. Yaitu adalah salah satu juga yang bahaya dan bisa menyebabkan kematian. Begitu. Jadi orang tetap harus konsumsi seimbang. Kalau papa saya dulu juga takut makan garam karena dia ada hipertensi dan dia tidak mau minum obat hipertensi. Akhirnya dia mendisiplinkan diri untuk tidak makan garam. Jadi makan sop itu pokoknya sangat tawar dah. Kalau saya makan makanan papa saya udah nggak enak banget. Dan dia tidak pernah mau memeriksakan diri ke dokter, ke lab juga nggak mau. Dan saya lihat dalam kehidupannya akhirnya dia hidupnya slow down. Dia hidupnya jadi pelan karena memang tubuhnya kekurangan elektrolit yang saya lihat. Dan akhirnya dia memang mengalami badan atrofi dan tubuhnya semuanya jadi pelan begitu. Ya, baik lagi, tidak hipertensi, baik, tetapi bukan dengan cara yang ekstrim dan salah begitu ya. Oke, lanjut. Oh, diabetes juga harus diobati. Kalau perlu obat juga tolong ke dokter gitu kan. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin kalau umur sudah makin bertambah atau kita melakukan aktivitas fisik yang luar biasa seperti saudara saya yang suka naik gunung itu lari. Jadi kalau dia tidak memeriksakan kesehatan, itu bisa berakibat fatal karena aktivitas fisik yang ekstrim. Jadi kalau atlet-atlet itu kan makanya diperiksa secara intens ya semuanya terdeteksi untuk menjaga agar mereka tidak mengalami kegagalan jantung atau stroke segala macam. Tetapi dengan begitu pun tetap bisa saja orang bisa salah gitu ya. Seperti yang kita lihat lagi dulu ada pemain bulu tangkis dari Cina yang bisa tiba-tiba meninggal di lapangan. Padahal pasti seorang atlet itu diperiksa kesehatannya segala macam. Apalagi kalau kita tidak memeriksakan diri, itu otomatis akan jauh lebih berbahaya buat yang melakukan aktivitas ekstrim. Lalu kalau kita ketemu orang stroke, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Jadi saya nggak ngomong ke orang yang stroke. Kalau Anda stroke, Anda harus apa? Nggak bisa gitu. Jadi kita ngomongnya ke orang lain gitu kan. Karena kalau orang stroke biasanya tidak bisa menolong dirinya sendiri. Jadi kita orang lain, jika kita lihat orang lain terkena stroke, kita apa? Kita lihat misalnya senyumnya tidak simetris gitu ya. Atau meminum air tuh kok tiba-tiba jadi susah banget gitu ya. Nah itu harus dilakukan pertolongan. Ada juga gerakan tangan atau kaki yang sebelah doang, tapi ya ingat selalu sebelah. Kalau jadi masalah atau bicaranya pelok, lalu ada kebas-kebas, ada rabun, rabun pandangan tiba-tiba kok blur gitu ya. Itu semua ngomongnya biasanya tiba-tiba. Jadi bukan, oh hari ini kebas dikit, besok kebas banget. Makin lama udah 2 bulan nih kebasnya nggak makin nggak baik, temen makin memburuk gitu ya. Itu bukan stroke, ya beda ya. Kalau stroke itu biasanya apa-apa tuh tiba-tiba. Jadi kalau sakit kepala juga tiba-tiba tuh sakit banget dan kayak nggak enak banget. Padahal nggak flu, nggak apa, dia sakit kepala. Itu perlu pertolongan pertama. Ya. Ada face, arm, speech, dan time. Ya, jadi kalau dia ini perlu yang namanya golden hour, biasanya beda-beda orang menyebut golden hour-nya, tapi ya ada juga yang biasa sebut 4,5 jam atau kurang lebih baik, makin cepat makin baik kita bawa ke rumah sakit, begitu ya.
untuk pengobatan pertama. Karena kalau sampai apalagi yang namanya gagal organ, gagal nafas, kan masih bisa dibantu oksigen dan ventilator kalau di rumah sakit. Kalau di tempat lain kan nggak bisa. Gitu. Nah, pemeriksaan stroke ini bisa berbagai macam. Ya, jadi kalau orang nggak mau stroke gitu kan, kita bisa pemeriksaan diri dengan rutin lah. Ini bisa dilakukan misalnya kalau orang nggak ada apa-apa bisa 6 bulan sekali. Kalau mungkin umur 40-an ya setahun sekali lah. Umur 50-an 6 bulan sekali lah gitu ya. Ntar makin umur ya makin sering lah kita akan memeriksakan diri gitu. Bahkan kalau orang udah kena diabetes, periksain diri ya tiap hari. Makannya bener nggak kemarin, jangan sampai tiba-tiba loncat luar biasa sampai bisa stroke begitu. Ya periksa darah ke lab atau periksa diri di rumah untuk penyakit-penyakit yang memang memerlukan pemeriksaan rutin. Bisa juga kita lakukan CT scan. Ini biasanya sih kalau CT scan dilakukan kalau memang sudah ada masalah sih ya. Karena pertama CT scan itu mahal dan dia beradiasi. Jadi karena dia beradiasi tidak dianjurkan orang melakukan CT scan sering-sering. Tadinya mau ngecek biar enggak stroke dan dia mau tahu aman atau enggak otaknya, malah ujung-ujungnya kena kanker kan nggak lucu gitu ya. Nah, teknologi yang lebih baru biasanya digunakan oleh orang yang punya duit lebih, mereka melakukan MRI gitu. Yang MRI ini lebih mahal, dia pakai magnet, ya magnetic resonance imaging, ini tidak ada radiasinya, tetapi memang dia diperlukan disuntikin kontras biasanya tetap dia untuk melihat pembuluh darah lebih jelas, dan itu memang mengganggu ginjal kalau ginjalnya sudah tidak baik. Jadi kalau orang yang ginjalnya baik sih aman-aman saja untuk melakukan MRI ini karena zat kontras yang disuntikan itu akan bisa keluar lagi lewat air seni. Ada juga pemeriksaan EKG dan pemeriksaan jantung segala macam. Karena kalau ada kelainan detak jantung seperti aritmia, ada jantung koroner ini juga bisa menjadi temannya penyakit stroke. Ya, tadi sudah saya ceritakan. Ada juga DSA. Nah ini yang DSA ini yang belum lama ini saya juga cerita nih di grup WA nih. Waktu orang tersebut stroke dan gagal nafas, dokter malah suruh DSA. Wah, akhirnya dia konsultasi ke saya, terus saya bilang, itu lebih baik jangan dilakukan, karena kelihatannya dokternya mata duitan tuh, gitu. Karena orang DSA ini yang dilakukan di dunia medis, itu hanya untuk pemeriksaan. Dan kita sudah tahu itu adalah orang stroke. Apa yang mau diperiksa, gitu kan. Dan kalau udah diperiksa, terus jadi apa? Ya udah nggak bisa diapa-apain, karena orangnya kondisinya sudah sangat gawat. Sudah gagal nafas, jadi ya udah diemin dulu, tunggu dulu. Toh akhirnya benar 2 hari kemudian dia meninggal gitu kan. Ya sudahlah, hidup mati bukan ada di tangan manusia begitu. Manusia memang berusaha aja sebaik mungkin apa yang harus dilakukan gitu. Tapi kalau memang sudah saatnya dipanggil Tuhan ya pergi aja gitu kan. Kita relakan. Nah, jadi DSA yang dilakukan ini itu beda mungkin yang dari yang kita pernah dengar DSA-nya dokter Terawan. Nah, ini apaan sih? DSA yang dilakukan di dunia medis sebenarnya itu adalah digital subtraction angiography, ya DSA. Prosedur diagnostik ya hanya diagnosa menggunakan zat kontras. Jadi dimasukin zat kontras itu pakai sinar X untuk mendapatkan gambaran pembuluh darah secara rinci gitu, ya. Jadi itu DSA itu bukan hanya untuk di otak, itu bisa di berbagai macam gitu, bisa untuk jantung, kalau orang ada masalah di kaki juga bisa dilakukan gitu, buat tahu seperti apa pembuluh darahnya gitu. Tapi kalau yang DSA yang dilakukan sama dokter Terawan itu bukan zat kontras yang dimasukkan, tetapi kalau nggak salah ya, saya bukan dokter Terawan, jadi kalau salah mohon maaf gitu ya. Saya tadi udah bilang dulu dari awal, saya hanya membagikan sepengetahuan saya. Setahu saya tuh kalau yang disuntikan oleh dokter Terawan itu adalah zat pengencer darah, ya dengan tujuan
pengencer darah itu memang biasanya kita konsumsi lewat mulut gitu kan, atau lewat injeksi gitu ya. Nanti ntar sistem tubuh sendiri yang mengalirkan kemana gitu ya. Nah kalau sistem DSA ini yang ke kepala memang sengaja dialirkan hanya ke bagian otak saja, pengencer darahnya. Dan itu memang belum dilakukan secara resmi di dunia medis manapun. Itu hanya ide briliannya si dokter Terawan. Dan so far kan memang banyak orang juga yang terbantu. Yang tak terbantu seperti apa saya juga tidak tahu juga gitu kan, nggak ada beritanya. Gitu. Jadi konsepnya kalau dia ada penyumbatan atau apa, toh ngomongnya adalah sebagai pasien udah dalam lose condition ya, dalam kondisi yang kalah. Terus mau apa? Mau coba menang ya ini dikasih solusinya nih. Dikasih obat pengencer darah yang langsung di otak biar darah di otak tuh lebih lancar dan semoga penyumbatan-penyumbatannya semua bisa teratasi dan bisa kebuka. Itu jalan pikir dokter Terawan dengan melakukan DSA yang dilakukan gitu ya. Jadi berbeda ya, ada DSA pemeriksaan seperti ini dan DSA-nya dokter Terawan. Ada juga elektrokardiografi, ini USG jantung ya, ini di echo untuk biar tahu jantungnya seberapa sehat, dan biasanya ini lebih dari kekuatan otot jantungnya nanti bisa ke pompa jantungnya, bisa terlihat kalau dia terlalu lemah nanti otak kekurangan oksigen, kalau dia terlalu kuat nanti otak kebanyakan oksigen nanti kebakaran gitu kan. Jadi pokoknya yang namanya tubuh manusia itu semuanya harus ada rentang tertentu, nggak boleh kelebihan, nggak boleh kebanyakan. Ada juga USG Doppler karotis, ya ini menggunakan gelombang suara untuk memeriksa pembuluh darah, pembuluh arteri karotis yang di leher, karena yang di leher ini yang banyak mensuplai darah ke otak ya. Jadi kalau sampai ada plak atau di mana situ dari aliran darahnya nanti kita bisa ketahui bahwa nanti otak kita juga tidak sehat. Dan ini prosedural yang sangat aman dan yang untuk deteksi dini lah hitungannya ya biar nggak terkena stroke seperti itu. Lalu kalau udah kena stroke, apa yang dilakukan medis? Mereka biasanya melakukan dengan obat-obatan, pengencer darah biasanya sama obat kolesterol gitu ya. Kalau orang ada diabetes tambahin diabetes juga, kalau ada masalah jantung juga ditambahin obat jantung juga dan segala macamnya dan minum obat-obatan nanti diresepkan oleh dokter. Saya bukan dokter, tidak meresepkan apa-apa. Gitu. Ada juga dengan trombolisis ya. Ini kalau ada terjadi namanya stroke iskemik ya, di mana ini adalah dilakukan untuk melarutkan bekuan darah ya, agar cepat kalau sampai ada penyumbatan itu bisa kebuka gitu ya. Dan tujuannya tuh kalau otak kita itu kalau tersumbat nanti ada bagian tertentu yang nggak dapat suplai oksigen. Padahal oksigen itu kalau nggak disuplai ke otak dalam waktu singkat itu otaknya nanti tidak bisa bekerja dan bisa kerusakan permanen. Ya, Ah, nanti dilakukan oleh dokter. Ada juga yang dilakukan dengan trombektomi. Nah, ini adalah suatu prosedural medis juga yang hitungannya mungkin waktu zaman saya kecil ya nggak ada lah, ini belum lama lah ya ini teknologi seperti ini karena dia memasukkan kayak kateter gitu ya. Orang kan tahu kateter itu bisa buat jantung ya. Kalau jantung di kateter, dilihat pembuluh jantungnya ada yang mampet-mampet atau enggak, nanti dipasang ring gitu pakai kateter. Nah ini juga sebenarnya kalau di otak juga bisa dilakukan seperti ini, dimasukkan kateter dari sini, dari paha gitu misalnya, nanti biar darahnya itu bisa mengalir keluar lagi gitu.
dialirin lewat selangnya si kateternya dia ini, trombektomi sebutnya. Dan belum lama ini, berapa minggu lalu saya juga ketemu orang yang habis dilakukan trombektomi ini, ya, dan dia survive saat ini. Saya masih terus update dengan orang tersebut dengan untuk perawatan pasca stroke-nya, karena tetap hitungannya stroke-nya tetap stroke, kan tujuan awal ini adalah biar orang ini tidak meninggal gitu ya, trombektomi biar darahnya cepat mengalir keluar dengan bantuan teknologi gitu. Biayanya mahal sekali sih trombektomi, ratusan juta ya lagi itu kalau nggak salah, habis di atas 200 kalau nggak salah deh. Nah, ada juga yang namanya disebut operasi endarterektomi karotis. Ya, ini yang biasanya orang sebut buka tengkorak ya. Oh enggak, ini yang di arterinya ya. Ya, arterinya kalau sampai ada plak ini akan dilakukan operasi di karotis. Ini jadi yang di daerah leher ya. Yang tadi kan jadi kalau orang habis di USG di bagian lehernya ada ternyata penyumbatan sehingga otak nanti kurang oksigen, nanti yang dioperasi yang di bagian lehernya itu yang diambil sedot plak-plaknya. Karena ini pembuluh darahnya masih ukuran besar, jadi dokter masih lebih besar. Kalau yang di dalam otak sendiri, pembuluh darahnya udah kecil-kecil, apalagi kalau ada di dalam itu udah nggak bisa disentuh, karena dokter itu kalau sampai sentuh-sentuh bagian otak, ntar otak bagian lainnya bisa rusak-rusak juga gitu. Ada juga yang namanya angioplasti, ini pemasangan stent di jantung untuk biar stroke enggak lebih kecil gitu ya. Ada juga yang dibuka si tengkoraknya juga ya sama dokter. Kalau untuk terapi magnet ada orang bikin belangkon magnet gitu ya, yang sederhana. Kalau yang lebih rumit mereka pakai TEP ya, Tesla Engine Pillow yang bagian kepala untuk biar peredaran darahnya yang mampet-mampet itu bisa lebih jalan lah. Ini namanya suatu terapi non-invasif yang saya ciptakan dan saya anjurkan kalau yang udah pasca stroke. Atau kalau yang sebelum stroke ya juga boleh baik-baik saja untuk menggunakannya biar jangan terjadi. Tapi tetap pemeriksaan lainnya harus dilakukan juga ya. Bukan semata-mata ini adalah solusi untuk semuanya. Ini salah satu orang ibu yang sudah pakai belangkon magnet dan Tesla Engine Pillow TEP ya. Dia tadinya datang ke awal tempat terapi itu digotong ya, masih nggak bisa jalan dan bisa atau di kursi roda. Belakangan dia bisa berjalan dengan tongkat. Ini ibu tadinya nggak bisa bicara, setelah berapa bulan terapi yang rajin dia udah bisa bernyanyi seperti itu. Itu sebagian sharing dari saya. Terima kasih dan kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Saya tutup dulu ini share screen-nya. Oke. Jadi sekarang saya persilahkan jika ada yang mau bertanya. Angioplasti itu pasang ring ya, Dan? Ya, pasang stent ya di jantung. Jadi kalau jantungnya masalah kan biasanya kadang suka bikin otaknya masalah juga. Nah, iya, yang bikin itu tuh apa? Eh, Pembuluh darah ke jantung tersumbat. Terus Ya, kan jadinya sempit. ya, Terus dipasangin ring itu supaya supaya membesar. Jadi kalau kita gambarkan itu, coba ya saya share screen-nya, saya gambar ya. Saya bukan tukang gambar nih. Jadi kalau kita punya pembuluh darah nih seperti ini, dan ada plak di sini, ini adalah plaknya, dan aliran darahnya otomatis jadi mengecil. Jadi kalau dipasangin stent itu,
Jadi tergantung berapa panjang ini. Jadi kalau makin panjang makin mahal stand-nya. Jadi kalau dia plaknya lebih panjang gitu, ntar dia lebih mahal lagi gitu. Jadi ternyata harga stand tuh beda-beda. Terus kalau stand itu dipasang, nanti dia masangnya sepanjang ini, nanti waktu udah dibuka dia kayak seperti pegas gitu ya. Nanti dia akan membuat pembuluh darah ini menjadi seperti itu. Nih, plaknya ada di sebelah sini. Tuh stand. Oh, oke oke, iya iya. Gitu. Nah, jadi Iya iya iya. pembuluh darah yang bisa lewat tetap banyak gitu, nggak Hmm. tersumbat. Tapi plaknya hilang nggak hilang, ada di situ masih 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 diem. Iya iya iya. Ya, jadi kadang orang pikir kalau dia udah pasang ring dia udah selamat, ya selamat, tapi bukan berarti dia sembuh, tapi dia hanya penyumbatannya teratasi lah hitungannya ngomongnya. Aduh, gue lupa ada apa ya waktu itu bilang hati-hati kalau plaknya lepas terus bisa nyumbat itu apa ya? Nah itu kelihatannya sih orang yang kurang gitu mengerti ya. Itu plak itu kenapa nggak disedot gitu kan? Memang sebagian memang bisa sih sedikit, tapi nggak bisa semua plak yang setebal itu disedot semua. Mungkin kalau memang kejadian awal mungkin memang belum melekat itu bisa gitu. Tetapi kalau biasanya plak yang udah terbentuk karena dia bertahun-tahun ngomongnya itu udah jadi menjadi satu dengan pembuluhnya gitu. Jadi itu Hmm. nggak bisa copot sih. Itu Jadi nggak bisa bukan copot. bukan cuman gampang lepas terus nyumbat nggak mungkin ya. Enggak, dia kalau mau tersumbat memang kan konsepnya pembuluh darah itu panjang. Yang Mm-mm. dipasangin stent mungkin panjangnya cuma 3 mili. Mm-mm. Jantung Mm. kita emang berapa? 3 senti? Enggak, 10 senti. Ya mungkin panjang sekali pembuluh darahnya. Mungkin Iya iya. dipasangin ini 3 mili, 5 mili panjangnya. Gitu. Padahal tuh kalau kita sepanjang 5 senti, kan ada plak-plak lagi di tempat lain. Iya. Ya plak lain itu ya memang yang menyumbat lagi begitu, bukan copot dari tempat yang dipasang stand pindah ke sana terus nutup, nggak gitu sih ceritanya. Iya, oke. Iya, Nggak jadi gitu. maksud gua plak itu nggak segampang itu lepas gitu kan? Enggak, iya Nggak dia mungkin nggak. lepas ya. Iya. Oke. Iya dah. Kalau gampang lepas mah orang udah masukin stand, mestinya Iya, udah bikin teknologi gampang. vacuum cleaner, Mm-mm. Mm. bikin teknologi vacuum cleaner, tapi nggak semudah itu gitu. Makanya kan ada orang kalau yang udah dibilang plaknya udah 100%, udah nutup semua kan, kenapa nggak disedot aja gitu? Nggak bisa. Kalau disedot, ntar pembulunya ikut-ikutan kesedot karena udah menyatu dengan pembulunya. Pembulunya Mm. disedot, hilang dong. Kok nggak ada pembuluh darahnya, mati orangnya. Oke, oke, oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Jadi, jadi lakinya si Natswa itu struknya kenapa dan tahu nggak? Nah, oke. Jadi Dia kan yang masih muda, dia oke, sehat. ya. Jadi dari cerita itu seperti ini. Kemarin yang saya tangani itu awal minggu ini kan adalah orang yang sudah pernah stroke gagal nafas tetapi DSA, dan saya bilang jangan gitu kan, karena itu pertama buang duit kayaknya tuh permata duitan gitu kan. Kenapa gitu kan? Karena DSA itu dia dokter bilang mau tahu itu orang aneurisma atau enggak. Dia bilang, karena dia udah klaim, oh ini aneurisma nih, mesti DSA segala macam. Itu adalah suatu kondisi terbalik tadi sudah diceritakan. DSA itu adalah untuk memeriksakan orang itu aneurisma atau tidak. Gitu ya, bukan dokter diagnosa dia adalah aneurisma, lalu di DSA bukan. Ya, DSA itu tersebut aneurisma atau tidak. Jadi kalau dokter ngomong itu, nih dokter udah kayak membodohi pasien gitu ya. Dan kalau orang dokter mendiagnosa dia ada aneurisma itu jika orang tersebut tidak ada hipertensi.
orang itu tidak ada diabetes, orang itu tidak obes, orang itu pokoknya sehat gitu ya. Kemungkinan dia memang bisa aja aneurisma gitu. Walaupun enggak 100% juga. Nah, itu baru memerlukan DSA dan itu pun kalau tidak gagal nafas gitu ya. Kalau gagal nafas sudah parah gitu. Jadi enggak begitulah. Nah, orang tersebut yang stroke gagal nafas itu dia tuh ada hipertensi dan tidak terkontrol. Memeriksakan tensinya itu sebulan sekali di RSUD. Itu adalah suatu yang tidak bijak buat orang yang memiliki hipertensi, yang akhirnya stroke. Ya udahlah, dia artinya stroke karena hipertensi, bukan karena aneurisma gitu. Jadi makanya tidak memerlukan DSA dan apalagi dia udah gagal nafas. Nah, jadi begini. Artinya kalau kira-kira nih, suaminya Najwa kenapa dia meninggal stroke? Orang kan cuma tahu gambaran dari berita, ya kita nggak tahu ya. Jadi kalau dia bilang sehat, ya udahlah, kita anggap dia sehat karena dia bisa naik gunung sampai puncak begitu ya. Dan seberapa sering orang memeriksakan dirinya juga kita kan nggak tahu. Kadang orang yang berpikir dirinya sehat, dia bisa sampai puncak gunung, dia pikir semua rekam medisnya itu akan baik semua. Enggak gitu ya. Ya, jadi anggaplah kalau dia tidak memiliki hipertensi, tidak diabetes, dan jelas dia tidak obes, dia bisa naik gunung, sehat, segala macam, ya dia bisa aneurisma gitu kan, atau dia bisa aritmia gitu. Kalau aritmia itu kan suatu kelistrikan. Jadi misalnya memang dia ada bawaan aritmia yang kita nggak tahu, tiba-tiba melonjak, takikardia, tetap jantungnya hit ke 200, terpecah gitu. Ya nggak tahu, ya tubuh manusia tidak sempurna, banyak kelemahan. Tapi yang pasti kita udah tahu dia stroke. Tapi kalau dia tidak memeriksakan diri karena menganggap dirinya sehat, tapi dia ada kolesterol, ya bisa aja dia stroke karena kolesterol. Padahal hal itu adalah hal yang sederhana yang bisa dilakukan oleh orang untuk tidak stroke. Menjaga kolesterol dengan baik itu mudah sebenarnya, gitu. Tetapi kalau orang nggak tahu kan jadi ya gitu deh, bisa kena stroke tiba-tiba, gitu ceritanya. Jadi jawabannya nggak tahu, Iya, kan iya, kenal. iya, iya. Nggak tahu riwayatnya ya. Iya, jadi ya karena manusia pokoknya nggak sempurna lah, jadi kita nggak bisa sombong diri dengan tubuh kita gitu. Iya. Ya berbahagia aja selama kalau kita masih hidup dan sehat kan gitu kan, bisa jalan-jalan, bisa makan Padang. Gue pulang langsung makan Padang sih. Tapi eh ya beda ya. Maksudnya jalan-jalan olahraga, jalan-jalan olahraga kan ya gue bilang sama lu ya. Gue pergi jalan-jalan sehari itu di atas 10.000 steps dan jalan memang kayak kayak trekking begitu. Hmm. Ada naik-naik tangga apa segala macem. Tapi kemarin itu begitu pulang jalan pagi di tanjakan tuh berasa ya ngap-ngap capek gitu maksudnya. Tetep ya, udah lama nggak jalan pagi tuh ya. Kenapa ya? Apa karena badan lagi capek aja kali ya Dan? Bisa juga, bisa karena udah lagi capek. Lagi capek aja kali ya. Iya, bisa. Kalau kita ngomong jangka waktu yang lebih lama lagi ya, ngomong setahun 2 tahun ya mungkin karena memang tidak terlatih atau memang terjadi masalah dalam kesehatan kan bisa. Kalau kita dalam waktu singkat biasanya karena lagi capek atau sehari sebelumnya kurang tidur atau apa kan bisa aja. Iya kayaknya masih capek kali. Itu apa jalur-jalur jalan pagi biasa maksudnya. Iya, belum pulih. Tubuh tetap perlu waktu untuk memulihkan diri lah. Iya, Semoga. iya benar. Itu kayaknya. Oke, oke. Takut stroke aja gue tiba-tiba abis lu bahasnya stroke. Eh, so far, makanya kalau kita ngomong cewek itu lebih kecil sih dibandingin cowok untuk stroke. Ya, berbahagialah. Kemungkinan cowok lebih itu ya. Cowok Ya, lebih ya.
tetapi tetap memang bisa ya. Tetapi kalau memang kita biasa sudah memeriksakan diri, periksa darah seperti diabetes, hipertensi, kolesterol itu yang tiga ini normal dan badan lo kan memang normal kan hitungannya nggak ada tidak obes gitu. Ya. Jadi so far aman. Kalau memang ada aneurisma ya ngomongnya apa saja, habis ngomong-ngomong apa gitu kan. Ya artinya udah Bener, mau apes. memang udah Bener, memang udah mau bener dipanggil apes. Tuhan. Ya Tuhan udah Iya, kangen malu. iya bener. Tuhan sayang mah gue udah capek gue kerja katanya suruh istirahat dah. Iya, udah dikasih aneurisma, udah selesai mau ngomong apa. Bener. Iya, betul. Iya lah. Tapi memang aneurisma itu bisa terjadi pada anak-anak atau orang udah makin tua sih. Jadi waktu orang makin berumur, peluang dia kena aneurisma lebih tinggi. Karena memang pembuluh darahnya kan jadi banyak kan aterosklerosis ya, jadi pengerasan pembuluh darahnya jadi kaku. Nanti ada sebagian pembuluh darah itu yang tidak sekaku yang lainnya. Jadi ntar yang bagian itu tuh kalau kayak kita niup balon, kita pernah niup balon, ada bagian yang kayak melendung sendiri gitu ya. Ya pernah Hmm, gitu kan. Nah itu tuh hmm, aneurisma tuh kayak gitu tuh. Jadi kalau pembuluh darah kita itu sebagian nanti udah makin tua makin kaku, nanti ada bagian yang tidak sekaku itu nanti dia malah pecah gitu. Malah kita jadi aneurisma gitu. Terus meninggal deh umur 80 ya 90 ya makanya tiba-tiba ya bisa dibilang stroke ya memang stroke tapi ya umur juga habis mau ngomong apa ya, tuh. kecuali digigit vampir bisa 1,000 years ya hidup 1.000 tahun. Gila. Aduh, yes. Oke, ada yang lain silakan mau nanya silakan mau nulis di chat mau ngomong langsung silakan. Cerita papa saya sudah meninggal tahun lalu. Jadi papa saya tuh termasuk orang yang takut stroke. Jadi makanya dia hipertensi, dia tidak mau minum obat, dia juga nggak suka obat. Akhirnya dia kan tadi saya cerita dia hanya malah meninggalkan garam sehingga tubuhnya jadi perlahan-perlahan itu shutdown ya. Terus akhirnya dia kena brain atrophy. Jadi otaknya menciut dan efeknya menjadi stroke juga gitu hitungannya. Karena kalau otaknya mengecil bagian tertentu nanti ada pembuluh darah tertentu yang tertekan gitu. Jadi kalau tertekan dia jadi stroke juga gitu. Itu stroke karena penuaan dari brain atrophy tadi kayaknya belum dibahas sih. Kayak gitu juga ya. Ya namanya waktu orang sudah menua ya memang tidak mudah lah hitungannya untuk kita tetap sehat 100%. Ya jadi menjaganya dari sekarang itu sangat penting agar ya hitungannya kita bisa hidup lebih lama dan lebih sehat. No one lives forever sih. Bapak saya pikir dia dengan vegetarian, dengan tidak makan garam, dia nggak akan kena stroke karena dia lihat mamanya dia kena stroke dan tidak nyaman kehidupannya ternyata akhirnya dia juga mengalami semua yang dialami oleh orang stroke sebelah susah digerakkan gitu kan segala macam tapi dengan faktor yang lain faktor yang berbeda ya manusia penuh dengan kelemahan makanya jaga aja sebaik mungkin. Oke ada yang mau nanya lagi silakan. Oke
Kalau nggak ada yang nanya ditutup nih Zoom-nya. Kok kalau mau nanya yang selain stroke boleh? Boleh dong. Kalau saya tuh dibilangin dokter sempet ada HNP di leher, Ya, tapi bukan nggak sampai gimana sih ya. Cuma saya ngerasa rasanya memang kayak pegel-pegel gitu. Saya lupa titiknya berapa, 5 6 apa berapa gitu. Nah, itu tuh eh nggak selalu ada. Jadi saya tuh ngerasain biasanya mungkin jarak 6 bulan sampai setahun gitu mulai kayak ada sakit lagi, ntar sebulan hilang lagi, sakit lagi, sebulan hilang lagi gitu. Sempat waktu itu di ronsen katanya sih ada gejala HNP katanya, tapi itu masih yang ringan. Nah, apakah dengan tadi saya kan sempat lihat TEP, apakah dengan TEP atau ini itu bisa atau ini berbeda gitu kok? iya. Jadi konsepnya kalau kita ngomong pakai terapi magnet itu tujuannya adalah untuk meregenerasi sel ya kan. Hmm, Ya kita jagain lah gitu. Karena kalau kita ngomong TE, panjang magnet itu hanya dari pundak ke bawah. Kita nggak ya. ngomong leher ke atas. Makanya Mm-mm. itu TEP diciptakan kalau kita memang ada bermasalah di organ kita dari leher ke atas. Ya. Begitu. Untuk Oh, mencegah regenerasi sel, kesehatan, keremajaan sel-sel yang ada di sana gitu. iya iya. Saya tadi lihat ini jadi kepikir sih kayaknya sih tertarik juga nih. Nanti coba TEP ini kayaknya bisa selama ini kan pakai TE kan udah maintain baik gitu ya. Nah, tapi Ya, itu kondisinya di leher gitu. iya nggak nyampe. Iya nggak nyampe. Iya, memang magnet itu eh, terfokus di lokal sih, lokal ya. Jadi kan yang kena yang ter Mm-mm. itu. Dan satu lagi kalau untuk mata kok, apakah TEP juga ini ke mata juga? Kita kan memang semakin usia nih mata nih ada misalkan plusnya nambah lah atau itu gimana kok? Iya, kelihatannya sih baik juga ya untuk mata ya. Udah plus Hmm, berapa, Charles? kayaknya plus 2 deh. Plus dua ya. Jadi kalau kamu lihat komputer pakai plus dua. Enggak, saya tuh sekarang sih masih pakai normal terus, cuman kalau ngelihat kecil ya, kalau ngelihat yang kayak kertas laporan gitu, yang kecil itu saya mesti rada usaha. Kalau misalkan untuk ngelihat ini, kalau kayak ngelihat tanggalan di jam itu udah pasti nggak bisa. Tapi ngebaca kayak misalkan baca koran aja misalnya, contohnya kalau koran gitu, itu mesti agak ada usahanya. Kadang kayak ada kata-kata gitu yang apa nih gitu. Kadang ada blurnya, ada apa namanya istilahnya yang bebayang gitu, silinder Ya, ya, kayak silinder gitu. enggak ya. Jadi double vision bukan silinder, double vision, double vision. Oh, double vision, ya ya. Ha, jadi kayak betul kayak bebayang begitu. Nah itu Ya. kadang-kadang jadi begitu. Yang Terus paling kenapa gampang nggak saya pakai kacamata plus? eh, ngerasanya saya punya kacamata plus saya punya, cuman emang nggak biasa sih ya. Udah emang ada tapi malas makainya. Iya, itulah. Bandel. Kalau saya juga males pakai, tapi kalau saya lagi ngajar saya pakai sih. Saya masih Oh, pakai yang plus satu ya. Kalau saya pakai yang lebih gedean, saya rada nggak enak. iya, saya tuh ngerasa itu setelah pakai kacamata plus, nah waktu saya nggak pakai jadi mesti adaptasi lagi. Matanya jadi kayak jadi eh, apa ya, kayak kebiasaan pakai kacamata plus jadinya gitu. Kalau saya waktu itu pernah pakai rutin gitu, tapi berasanya begitu saya mau jalan mau kemana matanya malah jadi nggak enak. Betul. Jadi memang itu yang namanya kita memerlukan olahraga mata. Waktu Zoom pertama kali diadakan itu kan saya ngomongin mengenai mata. Jadi Hmm. mata itu memang perlu dilatih, Charles. Kalau waktu kita udah plus ini, jadi memang suka bermasalah waktu kita pakai kacamata plus. Karena Hmm. dia akan jadi memanjakan mata kita sehingga nanti plus kita akan jadi nambah dengan cepat. Iya. Gitu. Ya, jadi kalau saya tuh ngajar sampai kelupaan kacamata, Mm-mm. mungkin akan jadi masalah buat teman-teman saya yang udah kacamatanya udah plus 2,5 plus 3 gitu. Dia mungkin udah nggak bisa baca kali kan soal-soal
murid kan ya tahu sendiri lah ya, anak ujian anak anak SMA kayak gimana tulisannya. Nah gitu kan. Iya, Nah, saya kalau ketinggalan saya masih bisa sih, walaupun tetap lebih lelah gitu ya. Tapi iya saya betul. tahu ya. Jadi waktu kita itu habis lepas kacamata, kita tuh harus latih mata kita lagi dalam hitungan 1-2 menit, Carlos. Jadi Iya kalau kita betul. misalnya lihat komputer nih, beberapa jam gitu ya, 2 jam kan kita perlu kacamata biar mata tidak lelah. Pakai Ya. aja gitu, pakai aja. Hmm, Tapi habis hmm. habis itu kamu harus pejamkan mata, itu kamu harus kayak gitu-gituin mata kamu tuh, gitu. Iya di apa di Tekan-tekan pijit ya, atau iya, ditekan lah gitu. gitu ya. Tekan-tekan dengan mata kamu sendiri itu nanti dia akan merelaksasi, nanti dia habis itu kamu buka terus mermin lagi. Nah, itu nanti akan dengan Lebih, sebentaran dia akan bisa lebih balik normal. lagi. Ya, Iya betul. Kayak kayak suka begitu tuh jadinya saya juga kalau pakai kacamata. iya. Tapi kalau orang yang malas kayak gitu, ntar ya habis kamu mesti begitu juga sih, Charles. Dengan bertambah umur kita habis gimana ya? Iya sih. Iya. Tetapi ya lumayan lah saya hitungannya dengan +1 dan saya masih survive ya kemanapun saya masih nggak ada masalah gitu. Hmm, iya iya iya. Saya sempat coba pakai itu kok kacamata terapi yang bolong-bolong itu loh, yang kayak mata Taruh. majemuk Ya, gitu. ya. Heeh. Nah itu saya agak suka tuh kalau pakai itu. Emang kelihatannya lucu sih. Orang lihat saya juga kaget gitu pasti ruangan. Loh, Bapak kenapa? Sakit mata? Kan kacamatanya kan hitam gitu kan. Terus Ya. enggak, saya bilang ini kacamata tembus pandang. Saya bisa lihat kamu gimana. Nah itu saya lebih enak tuh kalau pakai kacamata terapi yang bolong-bolong itu. Jadi cuman emang ngelihatnya jadi lebih deket gitu dan nggak bisa seenak kalau kacamata yang biasa ya, karena kan kalau kacamata bolong kita melatih fokus kan, titiknya itu kita fokus. Nah Betul. kalau jadi pas lagi ini bacanya capek emang kalau pakai itu, tapi itu lebih enak kalau saya buka kacamatanya saya lepas, itu lebih enak, nggak perlu kayak tadi gitu, nggak dikucek-kucek pijit gitu. Itu malah lebih clear gitu rasanya setelah pakai itu 1-2 jam gitu. Ya, ya, betul. Bagus tuh memang tuh. Murah lagi sekarang. Zaman dulu waktu Iya, pertama kali keluar tuh puluhan tahun, belasan tahun lalu tuh mahal tuh. Padahal iya cuma betul. murah Sekarang sekarang. murah. Cuman Iya, plastik, cuman plastik iya, dibolongin murah lah. iya. Cuman plastik dibolong-bolongin dong. Iya. Nah, eh, kalau untuk ke kaki itu memang enggak ya kok ya. Jadi kaki itu cukup sampai di yang di TE itu cukup sampai ke kayak kalau nggak salah pergelangan lah kira-kira ya, sampai ke ini ya tulang kering gitu ya, nggak sampai ke ujung. Ya, ya makin ke Hmm. bawah juga udah nggak ada organ apa-apa kan di kaki kita. Iya, perlu untuk kayak ini nggak aku kan kalau kayak saya si papi itu kan emang kakinya udah susah ya. Apakah itu juga kayak perlu kayak TEP gitu tapi di bagian telapak kaki itu kok? Nggak apa Karena emang nggak kalau hubungan juga? nggak ada hubungan, karena kalau orang udah tua itu kebanyakan semua dari masalah dari otaknya sih. Sensor kontrol dari Oh, pusatnya itu yang ke bawah itu yang banyak yang udah mulai keputus. bukan karena pelemahan jantungnya dorong sirkulasi Bisa darah ke juga bawah gitu ya? macam-macam, macam-macam Charles, Hmm, macam-macam dong. Dari jantungnya juga melemah, ya kan? Terus hmm, ototnya juga mengecil, muscle atrofi, ya kan? iya, Ya kalau kamu udah tua, ya gitu. Jadi baik lagi dari segi orangnya itu dia masih mau berusaha seberapa maksimal untuk mempertahankan kenyamanan hidupnya kan gitu. iya, iya. Hmm, 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 hmm. Ya, ya. Oke, oke kok. Ya, Thank you kok. disadarkan kan, kan beda Iya, orang beda juga, iya kan. Kan kalau ya, bapak makanya saya mah, iya. bapak saya Itu udah minum kesedak-sedak terus. Terus saya bilang, ntar kalau sampai nggak bisa makan gimana? Mau dibawa rumah sakit nggak? Mau disonde nggak mau. Terus orang nggak makan mati dong, biar aja. Katanya gitu, harus gimana? iya. Si papi juga agak sulit nelen tuh. Dia mesti apa pelan-pelan.
air minumnya juga air putihnya dikasih pengental gitu, agar atau apa supaya nggak encer banget. Iya, itu kalau orang nggak bisa nelen gitu, orang udah tua, atrofi itu. Atrofi Iya, Mbak, lama iya, makan. Biasa gitu. iya, iya. Ya dia dia karena masih terus di apa didampingin si mami, emang masih terawat. Ini sih mau makan gitu. Kita kan juga kalau pas datang bareng gitu juga masih, tapi kesulitan untuk nelen itu memang kesulitan. Hmm. Ya mesti emang ya umur sih delapan puluh Iya, enam dia 8 jalan 87 sekarang. iya. Oke, udah banyak umurnya. Iya. Ya, tapi kan ada Iya, orang iya. yang targetnya umur 86 naik ke Gunung Himalaya kan. Iya, itu juga beda lagi. Beda level. Iya, iya, iya. Oke, oke kok. Thank you kok. Oke, ya. Sudah, silakan. ikutan ikutan mata dong dan Boleh. capek ya memang kalau mata tuh ya. eh Dulu yang waktu si Helen buka lasik tuh kan gue ngikut lasik tuh dulu tuh. Hmm. Yang dulu si Helen lasik tuh buka buka tempat lasik tuh itu kan enak Ya. ya, tapi memang masih muda kan, itu 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Terus ke sini kan keluar plus ya. Ya tetap tetap juga sekarang gue tergantung kacamata lagi. Plus ada silindris. Terus ya namanya gua ngajar, gua lihat buku, gua lihat tulisan, kacamata nih kalau nggak dipakai kan nggak jelas. Gua lihat tulisan blur. Ya, ada silinder apalagi. Mm-mm. Jadi eh nih kayak nih aja nih gua nih lagi lihat buku nih. Gua lagi nulis, kalau gua lepas kacamata kan blur kan, nggak bisa nulis kan, nggak enak kan. Ya, Nah terus kalau misalnya mau nyetir apa segala sih ya oke lah masih kelihatan, tapi kayaknya nggak enak, nggak fokus ya. Kalau silindris tuh kalau nggak pakai iya. kacamata nggak fokus kan? Bener ya? Iya, silindris dekat jauh semuanya nggak ada yang fokus. Iya kan, bener kan ya? Jadi memang gue tergantung kacamata lagi, balik lagi kan? Iya dong. Iya. Ya udah, apa boleh buat gitu kan? Memang Memang udah dulunya nggak ada tergantung. silindris. Sekarang jadi Kenapa? silindris. Dulunya nggak ada silindris. Ada silindris, cuman ya makin makin ini. Dulu dulu kecil, Hmm. nambah, Nambah. nambah, jadi makin gak fokus. Tuh, Nah, posisi nih, mungkin. nih, gue mau cerita nih. Gue mau cerita nih. Tetangga gue nih, si 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 Ciliana punya laki ya. Dia kalau lihat tar dulu. Ini mata gue kalau misalnya pakein magnet kiri kanan, jadinya apa? Magnet kiri kanan, magnet Gue bolong suka perlu nggak? pakai sini, gue suka pakai sini 25x5. Iya itu maksudnya buat apa? Nggak Ya, capek aja, ya lebih nyaman lah. Hmm. nggak capek kali ya mata ya. Ya udah, Ya, oke nih. Si Ko Agus itu dia kalau misalnya lihat nih ya, kalau lihat ya gue nggak ngerti jauh apa deket. Itu kalau lihat misalnya lihat tiang listrik gitu lurus, itu dia bisa lihatnya bengkok. hmm. Silinder parah dong. Gue nggak ngerti silinder atau apa ya. Pokoknya dia begitu. Terus sampai ke dokter ke sana sini akhirnya sama dokter suntik bola matanya disuntik. Oh, Dokter sini. Terus dia takut. Udah disuntik di sini. Sini suntik berapa? 18 juta apa berapa ya? Terus dia pergi ke Singapura. Sama dokter Singapura juga suntik, cuman obatnya beda kali ya. Dia bilang, "Dok, kenapa kok di sini harganya mahal, double-nya atau apa gitu?" Ya karena obatnya beda, katanya lebih bagus. Sebulan sekali ke Singapura disuntik oh gitu. bola matanya. Katanya sih ya mungkin makin lama makin jarang ya. Tapi kata dokter nggak bisa sembuh. Itu hanya memperbaiki
Sesaat. Sekarang sih katanya ngelihatnya udah lebih enak, memperbaiki, tapi gak bisa sembuh. Gila ya? Mesti seumur hidup tuh bola mata disuntik loh. Ya, ya gitulah. Jadi itu ya jadi cyborg. Iya, dan seumur hidup itu puluhan juta tuh sekali disuntik itu. Nggak apa-apa banyak duit ini dia. Gila aja gue bilang. Nggak tahu apa ya namanya ya itu penyakit ya. Ya, Jadi kalau ngelihat yang lurus, itu bengkok. Apa ya? bukan ahli mata. Nanti mesti cari tahu dulu. Ya gitulah manusia banyak kelemahan. Oke, ada yang mau nanya lagi atau mau cerita atau apa? Silakan. Deh, masih ada? Silakan. Mau nanya, mau cerita-cerita, mau udahan. Deh. Oke, jadi karena sudah tidak ada yang mau bertanya dan tidak ada yang mau cerita lagi, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya di webinar kali ini. Semoga berguna buat semua yang mengikuti. Salam sehat, kita ketemu nanti 2 minggu lagi. Terima kasih, bye. Oke, terima kasih Ko Daniel. Bye-bye. Izin keluar ya. Thank you Kak Daniel. Yo, thank you. Oke, thank you.